Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami Sisma News. Baiklah pemirsa Smart TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami hadirkan dari kegiatan kunjungan pembelajaran tematik SD Islam Sabilah Malang ke BMKG Karangploso Kabupaten Malang. Upaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa kelas 3 SD Islam Sabilah Malang selalu diupayakan, sehingga siswa benar-benar dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam keseharian mereka. Nah, pada tema cuaca kali ini, seluruh siswa kelas 3 SD Islam Sabilah Malang belajar langsung mengenai perubahan iklim dan cuaca di BMKG yang berada di Karangploso, Kabupaten Malang. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti liputan berikut ini. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. Only you. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas untuk mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Manfaat perakiraan cuaca adalah untuk mengetahui atau menunjukkan keadaan cuaca pada suatu waktu atau hari yang digambarkan dengan keadaan awan, curah hujan, suhu, kelembapan, kondisi angin, serta penyinaran matahari secara akurat dan tepat. Selamat pagi adik-adik, semua masih semangat nggak? Kalau boleh tahu ini adik-adik dari SD mana nih? Alhamdulillah. Kelas berapa ya? 3. Wah. Pada udah tahu nggak di sini tempatnya namanya apa adik-adik? Kira-kira udah tahu nggak BMKG itu apa? Ini tahu nggak? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau cuaca itu bisa berubah, kalau iklim itu nggak bisa berubah. Nah, mungkin kita bisa deh sebenarnya cuaca dan iklim itu sama saya. Mulai ya sebelumnya bagi stasiun klimatologi. Sebelumnya, mari kita simak video tentang Sederet manfaat dari adanya BMKG yang demikian ini sehingga sangat tepat dimanfaatkan untuk tempat belajar siswa kelas SD Islam Sabilillah Malang yang bertemakan cuaca. Siswa sangat senang menyaksikan sendiri bagaimana peralatan yang ada dan mendengarkan penjelasan langsung dari petugas tentang kegiatan yang ada di BMKG. Sebenarnya kan cuaca sama iklim itu kan beda. Nah, bedanya cuaca sama iklim itu apa? Nah, seperti yang ada di sini, kalau cuaca itu wilayahnya relatif sempit dan jangka waktunya lebih singkat. Kalau iklim berarti sebaliknya. Kalau iklim berarti wilayahnya lebih
luas, jangka waktunya lebih lama. Dan gitu. Panas itu ya hari ini. Terus ada yang tambahin nggak? Berawan. Nah, iya betul. Hah? Iya harus diisi lagi, nggak boleh kering. Kenapa muter? Bukan, mana cepat di sini B M Ya nanti. Enggak, kalau ini nggak dipakai. Ini hanya sebagai karena kalian datang, ini taruh di sini. Oh, biasanya enggak. Enggak, yang adanya di sana nanti kita ke sana ya. Ini nanti sebentar aja ke sana. Iya betul, sama nggak dengan itu? Tapi kenapa itu kok kok itu bisa bukan gitu. Nggak murah sebetulnya, tapi kan karena gesekan antara angin dengan permukaan air. Bukan, kalau panel surya itu untuk mengubah energi jadi listrik gitu. Oke, sudah. Nah, jadi fluktuatif hari itu berapa? Ini ketika sudah ada panas ini airnya bakal turun nih, karena panasnya lebih tinggi. Oke? Ketika kita bakar ya Pak, dia bakal menguap ya. Nah, kayak balon kan, balon kita tiup dia akan mengembang. Ketika dia mengembang, airnya punya pori-pori dia akan turun. Nah, ini namanya Campbell stop. Kalau sana tadi mengukur energi radiasi matahari, ya energinya. Nah, dulu Campbell stop sama alatnya. Ini namanya apa Pak tadi? Campbell stop. C ya, Campbell. Tapi ada P-nya kalau saya lihat. B E L. B Cam. Termometernya di bawah. Sini kita. Pak, ini Pak Ran. Ya, apa-apa, sama aja. Nah, termometer ya. Ini apa Pak? Sensornya. Panas Pak. Sama kan? Sama, angkat. Ya, kita pindah sudah. Itu ada 3 alatnya, ada yang manual, ada yang semi otomatis, dan ada yang otomatis. Iya? Tuh. Ada yang ditanyain? Sangkar cuaca. Sangkar cuaca. Cuaca ya. Di dalamnya ada termometer untuk mengukur suhu udara ya. Sangkar cuaca. Sini. Termometer bola kering. Kita tahu suhu udara. Suhu udara. Suhu udara ini kita lihat Karena akan hujan. harus kita taruh dalam ruangan biar dia stabil. Jadi kalau hujan ya. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender it. Hold tight. Sensornya itu untuk suhu, untuk mengukur kelembapan, ini untuk mengukur radiasi matahari. Ini pusatnya tak Pak? Iya, alat semuanya ini. Ya di atas itu untuk angin. Motor itu Panas. itu Tapi tumbuhan itu juga dia menguapkan air. Nah, itu jadi awan. Automatic weather tak? Weather station, ya, untuk mengukur Automatic. untur-untur cuaca tadi, tapi secara otomatis. Ya, dia nggak kayak tadi. Kalau tadi yang Bu Retno tunjukin tadi penguapan, ya Automatic apa? Ciri-ciri cuacanya yang dirasakan ketika di luar apa? Panas. Suhu itu air temp. Terus humidity adalah kelembapan. Pressure itu tekanan. Wind speed apa? Kecepatan angin. Benar. Wind direction adalah arah angin. Mengukur suhu tanah supaya petani tahu gitu. Ketika kita mau menanam tanaman ini di tanah ini, apakah akan optimal kayak gitu? Namanya siapa? Rasya. Kenapa? Kesan-kesannya setelah mengikuti ini gimana? Seru. Senang. Apa aja yang didapat? Pengetahuan tentang cuaca, iklim, dan alat yang digunakan untuk memprediksi cuaca atau iklim. Kalau dari saya untuk
Terus pelajaran yang saya dapat yaitu bisa belajar lebih lanjut tentang cuaca dan iklim, serta mempelajari alat-alat yang sudah diberi kepada yang memandu saya sama Mas Kasih. Ya. Pesan-pesan rahasia di BMKG. Saya sangat senang di sini karena Bapak dan Ibu di sini baik dan ramah dan sabar untuk memberikan informasi yang ada di sini. Saya sangat senang karena Bapak Ibu di BMKG sangat baik dan sabar dan mendapatkan pelajaran yang belum saya ambil dari sekolah. Selanjutnya, pelajaran apa sih yang dapat diambil dari BMKG? Saya mendapatkan pelajaran dari BMKG yaitu apa saja alat-alat yang ada di BMKG ini dan apa saja fungsinya dan bagaimana cara mereka bekerjakan alatnya di sini. Mengetahui sejarah tentang BMKG dan mempraktekkan alat-alat yang ada di BMKG. Sabilillah, we love. SDIS, sukses. Sekolah Sabilillah, sekolah pemimpin peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Intan. Saya sebagai staf di Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Untuk pesan dan pesannya siswa Sabilillah datang ke Stasiun Klimatologi Jawa Timur adalah sangat-sangat antusias dan juga melihat wajah-wajah yang penasaran terhadap informasi yang kita berikan itu sangat menyenangkan. Manfaat yang diharapkan adalah untuk siswa dan siswi lebih bisa memanfaatkan informasi dengan lebih baik, terkhusus dari informasi dari BMKG yaitu mengenai produk cuaca dan iklim, karena kita selalu mengupdate dan diharapkan informasi ini bisa tersampaikan lebih jelas ke lebih banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan anak-anak kelas 3 mengunjungi ke BMKG adalah salah satunya yang pertama, setiap bulannya itu memang tematik diadakan kunjungan wisata. Untuk yang bulan ini anak-anak mengunjungi ke BMKG. Kenapa kok ke BMKG? Karena menyikronkan atau menyamakan dengan temanya anak, yang temanya itu tentang cuaca. Oleh karena itu anak-anak diajak ke BMKG supaya mengetahui bagaimana sih keadaan cuaca, bagaimana sih mengetahui cuaca yang ada di Indonesia. Adapun teknis anak-anak mengunjungi ke BMKG yaitu yang pertama, anak-anak diajak mengitari ke taman alat yang ada di sekitar BMKG. Tujuannya untuk mengetahui alat-alat cuaca, untuk mengetahui cuaca yang ada di BMKG. Bukan hanya cuaca, bisa untuk mengetahui hujan, bisa untuk mengetahui tentang matahari juga. Kemudian anak-anak mengerjakan LKS, di mana LKS-nya itu tujuannya untuk mengeksplor anak-anak tentang mengetahui cuaca di BMKG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIS, sukses! BMKG, jaya, jaya, jaya! Banyak hal baru yang akhirnya diketahui oleh siswa setelah kegiatan kunjungan tematik ke BMKG ini, dan tentunya akan semakin menambah wawasan mereka tentang perubahan iklim dan cuaca dan bagaimana mengantisipasi supaya aktivitas keseharian mereka berjalan dengan lancar dan aman. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender it. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight.
Informasi selanjutnya pemirsa akan kami hadirkan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di TK Islam Sabilah Malang. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di TK Islam Sabilah Malang yang sekarang ini sedang dikembangkan kembali adalah ekstrakurikuler drum band. Mengingat 2 tahun masa pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler drum band di TK Islam Sabilah Malang mengalami vakum ya, karena tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran ekstrakurikuler drum band tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa Smart TV yang berbahagia, ekstrakurikuler drum band di TK Islam Sabilah Malang dimulai lagi, dan ini tentunya menghadirkan para pelatih yang profesional di bidangnya. Kita ikuti liputan berikut ini. Kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang bukan sekedar ada, namun benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggali bakat dan minat siswa. Hal ini menyadari bahwa di setiap siswa pasti memiliki kemampuan akademik dan juga non-akademik yang pada dasarnya keduanya sangat berkaitan. Oleh sebab itu, kegiatan ekstrakurikuler ini diberikan waktu dan tempat tertentu yang ditangani oleh pelatih yang profesional di bidangnya. Seperti halnya pembelajaran ekstrakurikuler drum band di TK Islam Sabilillah Malang yang tahun ini kembali setelah 2 tahun masa pandemi berhenti karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ekstrakurikuler drum band ini bagi siswa TK Islam Sabilillah Malang sangat besar manfaatnya. Selain pembelajaran baris berbaris dan belajar disiplin, serta kekompakan juga bermain musik dan memadukan beraneka ragam alat musik. Hal ini dapat mengembangkan karakter dan cara berkomunikasi yang positif di antara siswa, serta melatih sikap percaya diri. Dirasa sangat penting sebagai bekal hidup mandiri dalam bermasyarakat kelak. Sabtu ini kegiatan ekstrakurikuler drum band TK Islam Sabilillah Malang sedang berlangsung. Kegiatannya ada 3, yaitu yang pertama color guard, yang kedua ada perkusi, dan yang ketiga ada musik atau balira. Nah, setelah vakum 2 tahun karena masa pandemi, kegiatan ekstrakurikuler drum band saat ini sudah dilaksanakan lebih efektif. Dengan mendatangkan pelatih profesional dari luar, diharapkan anak-anak dapat memiliki kemampuan lebih dalam bidang drum band. Karena kami mulai dari awal lagi untuk mengembalikan prestasi
drum band di TK Islam Sabilillah Malang. Sehingga kami perlu untuk bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kemampuan Ananda. TKIS Ceria, Sabilillah we love. Pemirsa Sima TV yang berbahagia, salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yaitu mengadakan kegiatan tes kemampuan berbahasa Inggris menggunakan Test of English for International Communication atau TOEIC. Nah, tes ini, pemirsa Sima TV yang berbahagia, memang dirancang untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari yang bekerja di lingkungan internasional. Tidak bisa disangka lagi bahwa dalam percaturan dunia internasional, bahasa Inggris merupakan bahasa utama sebagai sarana berkomunikasi. Sehingga sebagai lembaga sekolah yang berorientasi pada lulusan yang berkompetensi menjadi pemimpin peradaban dunia, maka SMA Islam Sabilillah Malang menjadikan bahasa Inggris sebagai materi pembelajaran wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswanya, namun bukan berorientasi pada penggunaan kosakata belaka. Akan tetapi yang lebih penting adalah penggunaan dalam percakapan keseharian siswa. Untuk itulah, maka sebagai media untuk mengetahui tingkat kemampuan berbahasa Inggris siswa, dilakukan tes bagi siswa khususnya kelas 12 dengan menggunakan Test of English for International Communication atau TOEIC. Would you like to take advantage of this offer? Thanks, but I don't need more than filling out your order form. Number 68. What does the man want to order? How much will the man's order cost? Part 4. Directions. You will hear some talks. Melalui kegiatan TOEIC ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa dalam berbahasa Inggris sesuai standar pergaulan internasional. Apabila masih ada siswa yang masih berada di bawah standar, maka akan dilakukan pembinaan khusus sehingga segera dapat mencapai standar yang ditentukan dalam TOEIC tersebut. Ini juga merupakan salah satu dari penyemaian karakter 8 cinta pengetahuan dan teknologi serta cinta keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tanggal 24 Februari 2023 Ananda kelas 12 SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School melaksanakan TOEIC atau Test of English for International Communication. Adapun TOEIC ini dilaksanakan salah satunya adalah mereka belajar bahasa internasional untuk menjawab tantangan mereka di masa depan. Karena ragam saat ini di salah satu ikhtiar studi lanjut Ananda itu sudah mulai banyak menggunakan bahasa-bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Adapun untuk hari ini Ananda akan melaksanakan tes bersama dengan dua lembaga yaitu ITC dan juga Royal English. Kita membagi menjadi dua kondisi, ada Ananda yang eligible TOEIC dan non-eligible. Adapun Ananda yang mengikuti bersama dengan ITC sejumlah 55 siswa dengan total 40 siswa dan 15 siswa sebenarnya. Kemudian untuk yang bersama dengan Royal English ada sebanyak 78 peserta.
Hari ini Ananda melaksanakan dengan terbagi dalam 7 ruang, 6 menggunakan ruang kelasnya masing-masing dan 1 di lab fisika. Dengan standar jumlah siswa tiap ruangan sudah ditentukan yaitu maksimal 20 siswa. Dari hasil TUIK hari ini, Ananda akan mendapatkan sertifikat capaian bahasa Inggris yang akan digunakan untuk Ananda di masa depan untuk studi lanjutnya. Demikian dari kami dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Simak TV yang berbahagia, selanjutnya akan kami hadirkan kegiatan penerimaan tamu studi banding dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ke Sekolah Islam Sabilah Malang. Beberapa lembaga pendidikan yang melakukan studi banding kali ini adalah dari Yayasan Perguruan Harapan Bangsa SDI Ashifa 1 Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada dari Yayasan Ardia Garini Pengurus Cabang Lanut, Sinlas Papare, TK dan SD yang berasal dari Papua. Kemudian ada studi banding dari perwakilan siswa atau Dewan Perwakilan Siswa DPS Madrasah Aliyah 1 An-Nukoyah Putri, Guluk-Guluk, Sumeneb, Madura. Sejumlah 45 orang yang terdiri dari Direktur Utama dari Yayasan Perguruan Harapan Bangsa atau YPHB SD Ashifa 1 Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jumat 10 Februari 2023 melakukan kunjungan ke SD Islam Sabilah Malang. Rombongan yang diikuti oleh 1 kepala sekolah dan 41 pendidik atau tenaga pendidik serta tenaga administrasi yang bertujuan untuk menggali informasi sekaitan dengan persiapan PPDB tahun ajaran 2023-2024 nanti. Kedatangan mereka ini bukan tidak beralasan, karena di SD Islam Sabilah Malang sendiri PPDB tahun ajaran 2023-2024 sudah selesai dan ditutup karena sudah memenuhi kuota. Datang ke tempat ini yang tadinya melihat di internet secara di medsos saja, ternyata begitu datang, subhanallah, masya Allah, begitu melihat, oh luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sekolah Dasar Islam Sabilah Malang yang sudah berkenan memberi kami pembangunan segi banyaknya untuk mampir bersilaturahmi, menimba ilmu di sini, mencuri ilmu di sini, yang mudah-mudahan menjadi berkah buat kami, yang bermanfaat buat kami. Ampun dan rujukan kelas dunia dalam pembentukan pemimpin peradaban dunia yang Islami, berkebangsaan dan ketidian. Visi ini adalah visi yang sudah berubah 3 kali, yang ketiga dari tahun 96. SD Sabilah tahun 96 berdiri itu sama dengan lahirnya LPI. Dulu Yayasan Sabilah hanya punya pendidikannya hanya TK tahun 83. Tadi yang sudah dipaparkan sama Ibu Kepala Sekolah tentang sistem belajar kelas 5 sampai kelas 6 memakai laptop. Nah, apakah itu laptop karena sendirian bawa? Apakah ada kendala dari orang tua gimana? Atau dari awal udah disampaikan syaratnya harus membawa laptop? Itu aja. Mohon izin saya bertanya mengenai
tentang penerapan SOP anak. Apakah SOP anak? Apakah misalkan kalau anak itu tidak mematuhi aturan itu ada sanksi yang hukumannya seperti apa? Kalau di sini. Terus yang kedua, saya juga ingin bertanya, tadi kan banyak indikator. Monggo, ada lagi? Monggo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto, panggilannya ada 2 guru bahasa Inggris. Ketika didatang itu akan disuguhkan pembelajaran bahasa Inggris kelas 1 dan kelas 1A sendiri. Nah, ternyata itu berbeda. Pembelajarannya sama, gurunya berbeda. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, kan di sekolah ada penanaman karakter ya, dengan baik dan dipantau. Nah, bagaimana komunikasi dengan orang tuanya agar penanaman karakter di sekolah dan di rumah satu visi? Asih Pak. SDIS sukses. Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Sumiarti. Saya adalah Kepala Satuan Pendidikan di SD Asipa 1 Bandung. Kesan saya jauh-jauh datang dari Bandung ke SD Sabilillah. Ternyata banyak sekali ilmu yang didapat, sampai saya juga mungkin istilahnya sesuatu yang luar biasa bagi kami semua. Mengajak guru-guru datang ke sini, membuka mata, pikiran, wawasan semuanya. Artinya merefleksi apa yang ada di sini, untuk intinya dengan melihat secara langsung tentang SD Sabilillah yang saya tahu dari internet itu sendiri adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak anak-anak yang memiliki kepemimpinan peradaban dunia ya gitu ya. Ternyata luar biasa sekali, keliling sekolah dari mulai awal masuk sampai semua, itu sesuatu yang membuat kami terinspirasi untuk bisa meng-ATM ya, mengamati, kemudian tiru dan modifikasi. Mudah-mudahan dengan datang ke sini, semangat guru-guru yang melihat begitu luar biasanya pembinaan terhadap guru-guru itu sendiri, menggugah rasa semangat dari guru-guru itu untuk bisa mau berubah dan keluar dari zona nyaman. Itu sukses untuk SD Sabilillah Malang yang begitu menginspirasi kami dari SD Asipa 1 Bandung. Terima kasih. Sementara itu, pada kesempatan lain di TK dan SD Islam Sabilillah Malang juga menjamu tamu dari lembaga sekolah peserta cloning system dari Yayasan Ardia Garini, pengurus cabang Lanut Silas Papare TK dan SD Angkasa Lanut Silas Papare Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kunjungan ke TK Islam Sabilillah Malang bertujuan menggali informasi lebih jauh tentang penerapan pembelajaran sentra. Sedangkan di SD Islam Sabilillah Malang, tamu dari SD Angkasa Lanut Silas Papare Papua ini menggali informasi tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Koliswati, Kepala Sekolah SD Angkasa Lanut Silas Papare, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan teman saya, kenalkan, nama saya Yudi Ismiani, saya sebagai guru di SD Angkasa Lanut Silas Papare. Tujuan kami studi banding di SD Islam Sabilillah yaitu untuk mempelajari pembelajaran PJBL, karena di sekolah kami pembelajaran PJBL ini belum kami laksanakan. Kami hanya mengikuti dari online, tapi kami belum paham Pak, makanya kami berkunjung ke SD Sabilillah langsung.
untuk kesan dan pesannya, alhamdulillah banyak kesan yang saya terima, yaitu pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk sekolah kami. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan di SD Angkasa. Kemudian sambutan dari Bapak Ibu guru di SD Sabila Malang sangat baik sekali. Kami sangat berterima kasih sudah diterima di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, Kepala Sekolah TK Angkasa Lanut Silas Papare, atas nama Enda Turbuswahyuni. Kami bersama guru saya yang di sebelah saya, kami Nama saya Karlina Evans Taudufu. Saya guru dari TK Angkasa Lanut Silas Papare. Untuk tujuan kami ke sini yaitu studi banding, pembelajaran kami yaitu BCCT. Tujuan kami yaitu supaya BCCT yang kami terapkan di sekolah kami dengan Sabilillah ini apakah sama atau tidak. Kami belajarnya juga dari WS beberapa kali dengan Sabilillah, tapi alhamdulillah tahun ini kami diberi kesempatan untuk studi banding ke Sabilillah. Alhamdulillah sudah mencapai 85% dengan kami. Untuk sambutan kepala sekolah dan guru-guru sangat baik. Mudah-mudahan kami yang kekurangan berapa persennya mungkin bisa sama dengan Sabilillah. Untuk kesan dan pesannya itu saja dari kami, Pak. Terima kasih. Bersama Sekolah Angkasa, Jayalah Nusantara. Siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School juga berperan dalam penerimaan tamu studi komparatif dari Madrasah Aliyah An-Nukoyah Putri Guluk-Guluk Sumeneb, Madura. Mereka menerima tamu rombongan pengurus Dewan Perwakilan Siswa sejumlah 65 siswa dengan didampingi kepala sekolah serta manajemen lainnya. Selain menggali informasi tentang kegiatan OSIS di Semais, manajemen MA1 An-Nukoyah Putri Guluk-Guluk Sumeneb juga menggali informasi tentang manajemen pendidikan yang tengah dikembangkan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Semoga ini berkah, semoga bermanfaat dan tidak hanya sekarang ini menjadi awal yang baik dan mungkin nanti akan berakhir lebih baik lagi. Selawat Rasulullah semoga tetap berkurang limpahkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kedatangan sejumlah tamu yang bersilaturahmi dari berbagai lembaga pendidikan di Indonesia ini merupakan program Kapus Sabilillah Mendidik Indonesia dalam upaya diseminasi sistem pendidikan yang tengah dikembangkan di Satuan Pendidikan Sekolah Islam Sabilillah Malang. Harapannya, sistem yang tengah dikembangkan ini dapat memberikan sumbangsi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dunia pendidikan di Indonesia. Saya Muhammad Khalili dari MA Satuan Putri Sumeneb, Madura, melakukan studi banding di SMAI, SMAI Sabilillah Malang. Dan setelah kami mencoba belajar, kemudian berkeliling, saya sangat bangga sekali, sangat tertarik sekali terhadap manajemen dan pengelolaannya di sini. Dan itu yang sangat saya tertarik. Yang kedua adalah ketertiban siswa, jadwal diatur, jadwal makan dan semuanya diatur. Kemudian yang terakhir persoalan dengan pengembangan SDM, kualitas siswa yang saya tertarik, dan kami juga belajar di sini dalam rangka mengikuti jejaknya, jejak untuk bisa minimal mengikuti pengembangan SDM di SMAI Sabilillah di sini. Saya begitu, terima kasih. Nah, pemirsa Smart TV yang berbahagia, dengan berakhirnya laporan dari kegiatan studi banding tadi, maka berakhirlah Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.